Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama kami di Cita-Citaku. Kali ini kami akan kembali sharing beberapa jurnal-jurnal nasional terakreditasi Sinta 2 dan 3 pada bidang ilmu-ilmu sosial dan bidang pendidikan ilmu-ilmu sosial. Nah, langsung saja kita pada jurnal yang pertama ada jurnal Nata Praja Kajian Ilmu Administrasi Negara. Nah, jurnal ini diterbitkan oleh Public Administration Department, Faculty of Social Science, Yogyakarta State University, in collaboration with Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara atau disingkat ASEAN. Jadi kerjasama antara eh, jurusan Administrasi Publik Universitas Negeri Yogyakarta dengan ASEAN ya. Nah, untuk jurnal ini sendiri kita lihat jurnal ini, this journal charges the following other fee: article submission 0, fast track review 0, online article publication juga 0. Artinya paper based article publication adalah 0, gratis ya untuk semua tahapannya. Nah, kita lihat skopnya sendiri. Di sini dijelaskan bahwa this journal present research result and articles on public administration and public policy that are open to multi and interdisciplinary approaches. Editor invites the writings or the result of research, both theoretical and empirical, to publish in this journal. Jadi untuk semua tema-tema yang berkaitan dengan administrasi publik atau kebijakan ya, kebijakan publik itu boleh dimasukkan ke dalam artikel ini. Nah, untuk di Sinta sendiri, jurnal ini memiliki H-index 8 dengan jumlah sitasi 222 dengan kategori Sinta 3. Jadi Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa yang memiliki tema pada bidang ini mungkin bisa dicoba jurnal ini. Selanjutnya kita melangkah ke jurnal kedua. Ada jurnal sejarah Citraleka, diterbitkan oleh Department of History, Faculty of Humanities, Universitas Diponegoro ya. It is published twice a year in February and August. Berarti jumlah publikasinya selama setahun itu 2 kali di bulan Februari dan bulan Agustus. Nah, untuk jurnal ini sendiri covers all areas and periods in Indonesian history. It deals with all aspects of the history including economic, social, cultural, and politics. Jadi semua yang berkaitan dengan sejarah-sejarah Indonesia, baik itu dari bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik, itu boleh ya dimasukkan ke dalam artikel ini. Nah, di sini juga disebutkan bahwa this journal accept on diverse format includes the article from scientific forums, a review essay, and special issue. Nah, untuk jurnal ini sendiri diindeks oleh beberapa pengindeks ya, dan Google Scholar, Sinta, Crosscraft, ada di OEG, ROAD, dan lain sebagainya. Nah, kita lihat untuk artikel processing charge-nya, free of a charge for submitting, processing, and publishing. The article in Jurnal Sejarah Citraleka, authors will be informed on the decision on their manuscript within 1 until 2 months of submission following the acceptance of the manuscript. Jadi kira-kira sudah ada keputusan dalam jangka waktu 1 atau 2 bulan ya. Nah, ini gratis untuk semua prosesnya. Silahkan yang tertarik di bidang ini boleh dimasukkan artikelnya ke sini. Nah, di Sinta sendiri, jurnal ini masuk dalam kategori Sinta 2 dengan H-index 8 dan jumlah sitasi 260. Oke, kita melangkah ke jurnal selanjutnya. Ada Sosiodidaktika atau Social Science Education Journal.
Jurnal ini dipublikasikan oleh Fakultas Pendidikan dan Keguruan Syarif Hidayatullah ya, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, untuk jurnal ini sendiri itu telah diindeks oleh beberapa pengindeks ya, baik itu Google Scholar, Sinta dan lain sebagainya. Untuk skopnya sendiri disebutkan bahwa jurnal accommodates manuscript on integrated social science, history, economics, sociology, geography, and other relevant social science. Berarti ekonomi juga masuk ya. Nah, kita lihat bagaimana di sini sebenarnya disebutkan bahwa publication dates-nya itu bulan Juni dan Desember, berarti twice ya atau biannual. Untuk artikel processing charges-nya itu no. Untuk di sini juga sebenarnya disebutkan bahwa jurnal ini open access dan kemudian tidak perlu lagi membayar untuk semua prosesnya alias gratis. Ya. Jadi silakan ya. Baik untuk selain itu untuk pembaca juga gratis untuk mendownload ya. Jadi silakan dimanfaatkan. Di Sinta sendiri, jurnal ini masuk dalam kategori Sinta 3 dengan H indeks 15 dan jumlah citasi sebanyak 1301. Oke, kita melangkah ke jurnal selanjutnya. Ada jurnal Geografi GEA. Jurnal Geografi GEA is the information media academics and researchers who have attention to developing the educational discipline and discipline of geography education in Indonesia. Jadi untuk geografi dan pendidikan geografi itu boleh memasukkan artikelnya ke sini. Kita lihat untuk fee-nya di sini disebutkan bahwa Jurnal Geografi GEA does not charge any processing or publishing fee for every article published. Jadi semua prosesnya gratis. Kita lihat apa saja skopnya. Untuk skopnya ada geographical education, ada geography, physical geography, social geography, ada classroom action research and of geography study, ada development of geography learning model, kemudian ada pengembangan metode geografi, kemudian studies of geographical learning content, kemudian kebijakan tentang pendidikan geografi, kemudian aplikasi dari remote sensing ya for education purposes, kemudian filosofi pendidikan dan filosofi geografi. Itu boleh ya jika masuk dan sesuai dengan fokus and scope-nya, tidak ada salahnya dimasukkan ke artikel ke jurnal ini. Jurnal ini sendiri masuk dalam kategori Sinta 3 dengan H indeks 15 dan jumlah citasi sejauh ini adalah 964. Nah, kita melangkah ke selanjutnya ada Power Conflict Democracy. Power Conflict Democracy ini diterbitkan oleh Center for Southeast Asian Social Studies ya, UGM, ya Universitas Gadjah Mada. Nah, kita lihat jurnal ini sendiri untuk author fee-nya disebutkan bahwa this journal charges the following author fee. Article submission 0. This journal does not charge any fee for article submission, processing, or publication. Jadi gratis untuk semua tahapannya. Apa saja yang menjadi skopnya? Kita cari dulu skop-skop penelitiannya. Nah, untuk fokus and scope-nya di sini disebutkan bahwa this journal is an international referred journal initiated by the Power, Conflict and Democracy Consortium, a collaborative work by University of Colombo in Sri Lanka,
Gajah Mada University in Indonesia and the University of Oslo in Norway. Oh, berarti 3 universitas ya yang kerjasama dari 3 negara yang berbeda. It is a journal that comprehensively examines the dynamics of power and democracy, including practices of human rights, popular representation, and public policies, particularly in Indonesia, but still giving a space for comparative study. Invitation is extended to others with interest in making comparison experience in Indonesia with those of the rest of the globe. Now, this journal publishes articles, literature review, field notes, and book review in major fields of political science, human geography, and political anthropology. Jadi semua yang berhubungan dengan political science, human geography, and political anthropology itu boleh ya dimasukkan artikelnya ke sini. Nah, kita lihat di sini terakreditasi Sinta ya, ada Google Scholar, Crossref, dan DOAG. Nah, kemudian kita melangkah ke jurnal selanjutnya, ada Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial ini diterbitkan 2 kali, yaitu bulan Juni dan bulan Desember ya. Dikelola oleh Department of Accounting Education, Pendidikan Akuntansi, Fakultas Pendidikan dan Ilmu Keguruan, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan, Universitas Muhammadiyah Surakarta bekerja sama dengan Asosiasi Profesi Pendidik Ekonomi Indonesia, Aspropendo. Nah, adapun tema-tema fokus publikasi dari jurnal ini adalah social science learning, ada citizenship, economics, accounting, geography, sociology, anthropology, ada social science learning innovation, ada education management, ada learning evaluation or learning assessment, ada evaluation of education policies, ada programs. Nah, ini fokus dari penelitiannya ya, jadi silakan jika sesuai dengan tema atau topik penelitiannya bolehlah dimasukkan ke dalam jurnal ini. Nah, untuk jurnal ini sendiri kita lihat untuk publication fee-nya kita cari dulu. Untuk artikel processing charges-nya di sini disebutkan bahwa artikel submission-nya 0. Submission to Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial is free from charges. Kemudian untuk artikel publication-nya, if this paper is a safety publication, the publication fee is free of charge. Jadi jika diterima, publikasinya juga gratis. Nah, artinya semua prosedurnya gratis. Nah, jurnal ini terindeks oleh Sinta ya. Terindeks oleh Sinta, kemudian DOAG, Garuda, dan EBSCO. Kemudian kita melangkah ke jurnal selanjutnya, ada Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, diterbitkan oleh Fakultas Pendidikan Social Science ya, Fakultas Pendidikan Social Science, Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, jurnal ini sendiri diterbitkan twice a year in June and December. Nah, kemudian ada beberapa temanya, tema penelitiannya ya semua ilmu-ilmu atau social science seperti geography, history, sociology, economics and religion, tourism and communication. Nah, untuk jurnal ini sendiri, editornya ensure that the article publishing process run objectively through a double blind review. Nah, jurnal ini diindeks oleh beberapa penindeks, ada Google Scholar, DOAG, ada Sinta, Garuda, Crossref, Ruat, dan lain sebagainya. Nah, kita melangkah ke bagian editorial policies-nya. Di sini disebutkan untuk tema-temanya ada geography, ada sociology, ada economic, ada history, religion, communication science, ada tourism. Kemudian untuk
Di sini juga disebutkan bahwa this journal does not charge any processing or publishing fee for every article published. Berarti jurnal ini gratis ya. Nah, kita lihat di Sinta, jurnal ini masih dalam kategori Sinta 3 dengan H-index 14 dengan jumlah sitasi sejauh ini adalah 855. Nah, oke, jadi yang tertarik dengan jurnal ini silahkan ya dicoba. Kemudian kita melangkah ke jurnal selanjutnya. Ada Journal of Leadership in Organization. Jadi merupakan jurnal yang dipublikasi 2 kali setahun di bulan Maret dan Agustus oleh Center for Leadership Studies, Department of Management, Faculty of Economics and Business, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Nah, jurnal ini sendiri telah diindeksi oleh beberapa pengindeks jurnal. Ada DOAG, ada Garuda, Google Scholar, Road, kemudian ada Sinta. Nah, di sini masuk dalam kategori Sinta 2. Kita lihat bagaimana editorial posisinya. Author fee-nya, this journal charges the following author fee. Artikel submission-nya 0 rupiah. It means that author are not required to pay an article submission fee as a part of the submission process to contribute to review cost. Jadi untuk submitnya gratis. Kemudian if this paper is accepted for publication, it will not be asked to pay an article publication fee to cover publication cost. Ya, gratis juga ya untuk apa namanya, publikasinya, penerbitannya. Nah, kita lihat bagaimana skopnya apa saja. Nah, di sini ada banyak skopnya, ada approaches of leadership, ada coaching and leadership, ada cross culture and leadership, cultural leadership, ada development and leaders and leadership, ethics and leadership, gender and leadership, governance, kemudian leadership and organizational performance, ada leadership change, dan lain sebagainya. Banyak sekali ya yang berkaitan dengan kepemimpinan. Silakan ya. Yang tertarik masukkan artikelnya ke sini. Nah, kita lihat di website Sinta, jurnal ini memiliki H-index 7 dengan jumlah citasi 107 dan Sinta skornya sejauh ini masuk dalam kategori Sinta 2. Nah, demikianlah Bapak Ibu beberapa jurnal-jurnal gratis ya, jurnal gratis nasional dan internasional terindeks Sinta pada bidang ilmu-ilmu sosial dan pendidikan. Ya, jadi sangat sayang sekali ya kalau misalnya kita tidak memanfaatkan peluang ini. Ya, oleh karena itu, mari Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa dan teman-teman lainnya untuk terus meningkatkan jumlah publikasi, baik itu secara personal, grup, untuk ya meningkatkan kualitas penelitian baik di institut kita masing-masing maupun di Indonesia secara umum. Demikian dari kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.